Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga senantiasa sehat selalu. Berjumpa lagi dengan saya Emi Rahmawati yang kali ini akan menjumpai teman-teman semua di YouTube channel saya dalam rangka menyampaikan penugasan micro teaching di pelatihan penguatan Widya Iswara tahun 2022. Nah, saya nanti akan membawakan sebuah praktek micro teaching terkait dengan mata pelatihan tugas dan fungsi DPR RI yang ada di dalam kerangka pelatihan penguatan teknik bidang tugas CPNS Setjen DPR RI. Mari kita simak ya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya teman-teman rekan CPNS Setjen DPR RI. Hari ini kita akan memasuki mata pelatihan pertama yaitu terkait dengan tugas dan fungsi DPR RI dalam rangka pelatihan kompetensi teknik bidang tugas CPNS Setjen DPR RI yang tentunya fungsi dari pelatihan ini adalah memberikan pemahaman dan juga penguatan terkait dengan teknis bidang tugasnya dari jabatan masing-masing teman-teman. Baik yang diberikan secara umum dan kemudian juga secara khusus spesialisasi sesuai dengan jabatannya. Nah, kita masuk ya ke apa sih satu kata tentang DPR RI yang teman-teman semua bayangkan dan juga pikirkan ketika mendengar satu kata tentang DPR RI. Ya, bagaimana, Mas Ari? Ya, betul. Misalnya yaitu terkait dengan fungsi legislasi ya, yaitu membuat sebuah undang-undang. Kemudian ada lagi? Ya, misalnya adalah mengawasi. Jadi DPR bisa secara langsung dengan fungsi pengawasannya itu memanggil mitranya untuk terkait dengan fungsi pengawasan. Misal seperti itu. Kemudian bagaimana lagi? Ya, hubungannya dengan MPR dan juga DPD ya, apalagi saat ini teman-teman semua, CPNS Setjen DPR RI itu bersama-sama melakukan pendidikan pelatihan dasarnya bersama dengan rekan-rekan di DPD dan juga MPR ya. Nah, selanjutnya ini adalah merupakan tujuan pembelajaran dari mata pelatihan ini. Tujuan pembelajarannya yaitu adalah peserta diharapkan mampu menjelaskan tugas dan fungsi dari DPR RI. Kemudian peserta nanti indikator hasil belajarnya adalah dapat menjelaskan dan juga tugas dan fungsi DPR RI. Apalagi kita sebagai pegawai Setjen DPR RI yang fungsi utamanya adalah sebagai supporting system DPR RI. Tentunya untuk memberikan supporting sistemnya kita harus mengetahui tugas dan fungsi DPR RI dalam melakukan proses bisnisnya dari hari per harinya ya. Nah, ini adalah overview materi yang akan didapatkan oleh rekan-rekan semuanya dalam hal pelatihan ini. Yang pertama itu adalah memahami arti istilah kedewanan. Nah, mungkin teman-teman semuanya sudah pernah memahami yang namanya istilah-istilah seperti contoh parliamen, misalnya seperti itu. Apa sih yang dimaksud dengan parliamen? Kalau kita artikan mungkin itu sesederhana parlemen ya dari bahasa Inggrisnya. Tapi apa sih yang dimaksud dengan parler kalau dari bahasa asingnya? Yaitu adalah tempat bicara ya. Oleh karenanya di sini adalah DPR sebagai wakil rakyat itu adalah tempat yang demokratis untuk bisa menyampaikan asumsi untuk dapat menyampaikan pesan-pesan dari rakyat dan juga merundingkannya. Kemudian juga ada istilah legislat misalnya, yaitu dari fungsi membuat peraturan, undang-undang, dan juga perda. Ada juga assembly, yaitu artinya sifatnya berkumpul untuk membicarakan masalah-masalah publik. Nah, dari arti kedewanan ini kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah perwakilan atau representasi dari rakyat, sehingga disebut in English dengan House of Representatives dan juga merupakan simbol dari rakyat yang tentunya berdaulat. Nah, DPR dianggap merumuskan sebuah general will dengan menentukan atau membuat public policy yang mengikat seluruh masyarakat dengan peraturan yang dibuatnya. Kemudian kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu adalah mandat politik DPR RI.
Nah, mandat politik DPR RI ketika kita lihat sudut pandangnya dari rakyat terlebih dahulu, rakyat yaitu sebagai sumber legitimasi atau legitimat yang memilih secara langsung kepada eksekutif maupun legislatif. Dalam hal ini eksekutifnya itu adalah presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan. Kemudian DPR RI memegang kekuasaan membentuk undang-undang dan juga memiliki 3 fungsi. Selanjutnya, itu adalah hubungan DPR RI dengan Presiden, MA atau MK, dan juga lembaga lainnya. Nah, hubungan DPR RI dengan Presiden itu ditandai dengan antara legislatif dan juga dengan eksekutif, yang mana dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Kemudian juga Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR, Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR. Kemudian juga DPR dapat mengajukan isu pemberhentian dari Presiden atau Wakil Presiden kepada MPR atas dugaan penyimpangan sebagaimana diatur tentunya dalam Undang-Undang Dasar. Nah, DPR juga menggunakan kekuasaan membentuk undang-undang setiap RUU yang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Selanjutnya adalah hubungan DPR dengan MA dan MK sebagai sebuah lembaga kehakiman yang mana kekuasaannya itu merdeka untuk menegakkan hukum dan juga keadilan. MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wapres melalui Undang-Undang Dasar. Kita lanjutkan ke yang berikutnya. Ini ada tugas dan wewenang DPR RI. Ada banyak sekali sebenarnya tugas dari DPR RI. Yaitu diantaranya misalnya apa yang diketahui oleh teman-teman. Khususnya teman-teman yang berasal dari BKD ya, yang bersinggungan langsung. Ya, misalnya menyusun dan juga membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan program legislasi nasional. Kemudian juga menyusun dan membahas atau menyebarluaskan rancangan undang-undang. Kemudian menerima rancangan undang-undang tersebut yang diajukan oleh misalnya DPD dengan otonomi daerahnya, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, dan seterusnya. Kemudian juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. Sampai dengan misalnya membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan juga tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Kemudian memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan juga terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan keuangan negara. Kemudian juga menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan juga melaksanakan tugas lain yang diatur di dalam undang-undang. Nah, kita cek kemudian susunan kedudukan dan fungsi DPR RI. Secara kedudukan, DPR RI itu nanti kita akan bahas ya untuk yang susunan kedudukan dan fungsi DPR RI ini. Kemudian apa saja sih hak anggota DPR RI ya? Ada yang tahu teman-teman? Ya, contohnya itu adalah hak angket. Apa sih yang dimaksud dengan hak angket? Yaitu untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan juga tentunya berdampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang tentunya dengan dugaan bertentangan dengan undang-undang. Nah, kemudian apa yang paling sering nih? Ya, misalnya menyatakan pendapat. Untuk menyatakan, nah apa sih fungsinya apa sih yang dimaksud dengan hak menyatakan pendapat ini? Yaitu untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau kejadian yang luar biasa terjadi di tanah air ataupun dunia, kemudian tindak lanjutnya atau pelaksanaan hak interpelasi dan atau angket itu dugaan presiden dan atau wapres melakukan pelanggaran hukum serta tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wapres, misalnya seperti itu. Kemudian ada haknya, apalagi yang berikutnya? Jenis-jenis hak anggota DPR RI? Ya, yang terakhir itu adalah hak interpelasi, yaitu untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang terpenting dan strategis serta berdampak. Ini berhubungan dengan nanti fungsinya, salah satu fungsi DPR RI.
Nah, kita juga akan membahas sedikit terkait dengan alat kelengkapan DPR RI ya, apalagi mungkin juga sebagian teman-teman itu ditempatkan di AKD ini ya. Ya, ada apa saja misalnya? Pertama itu ada pimpinan DPR RI tentunya, kemudian BAMUS, Komisi 1 sampai dengan 11, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BAKN, MKD, yang kerjasama antar parlemen, ya BKSAP, BURT, dan juga Pansus. Ya, itu diantaranya alat-alat kelengkapan DPR RI. Nah, kita lanjutkan itu terkait tadi overview materi yang didapatkan di dalam pelatihan ini. Namun, lebih jelasnya untuk pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai susunan kedudukan dan juga fungsi DPR RI. Nah, untuk susunan dari DPR RI ini sendiri, yaitu merupakan anggota DPR RI yang terdiri dari anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum ya. Jadi hanya boleh berasal dari yang namanya partai politik, tidak bisa mengajukan secara perorangan. Kemudian DPR RI merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan tentunya sebagai lembaga negara. DPR RI itu sebagai lembaga legislatif, namun kedudukan Sekjen DPR RI-nya adalah sebagai lembaga bagian dari pemerintahan. Nah, ini ada fungsi DPR RI ya, saling berhubungan dan berkaitan, baik itu dari fungsi legislasinya, kemudian anggarannya, dan juga sampai dengan ke fungsi pengawasannya. Nah, fungsi legislasi adalah dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan untuk membentuk yang namanya undang-undang. Nah, ini diatur di dalam Pasal 5 Ayat 1 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib. Nah, ini fungsi legislasi ini ya, luas ya maknanya ya, bahwasanya DPR ini selaku pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang dari mulai merancang sampai dengan mengesahkan. Kita lanjutkan ke fungsi anggaran, yaitu dilaksanakan untuk membahas dan juga memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Nah, ini diaturnya di Pasal 5 Ayat 2 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib. Nah, yang terakhir ini adalah fungsi pengawasan, yaitu dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan juga APBN. Ini diatur di Pasal 5 Ayat 3 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib. Nah, itu demikian materi yang disampaikan tentang secara umum terkait dengan tugas dan fungsi DPR RI yang bisa kita bahas pada mata pelatihan di perjumpaan kali ini. Nah, untuk mengetahui keberhasilan peserta dalam hal memahami ini, maka peserta harus mampu menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan tugas dan fungsi DPR RI. Oleh karenanya, mari kita lakukan evaluasi nanti selama 5 sampai dengan 10 menit untuk bisa dijawab pertanyaan ini di dalam Google Form yang akan saya bagikan melalui chat room. Ya, bagaimana sudah selesai semua ya dalam mengerjakan tugasnya? Kita akan bahas ya apa saja sih yang sudah teman-teman dapatkan terkait dengan materi yang sudah kita bahas dan diskusikan bersama. Ya, jadi teman-teman semua sudah memahami ya dan juga dapat menjelaskan apa sih susunan dan kedudukan DPR RI serta fungsi-fungsinya ya, baik legislasi, pengawasan maupun fungsi anggaran. Oleh karenanya, saya mengucapkan terima kasih teman-teman semua sudah dapat mampu menjelaskan terkait dengan tugas dan fungsi DPR RI. Kita akan bertemu di mata pelatihan berikutnya. Mohon maaf apabila selama pembelajaran ada kesalahan kata yang menimbulkan ketidaknyamanan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat pagi. Sampai jumpa.